Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Takdir itu sebenarnya baik buruk atau baik buruk itu persepsi kita. Ini contoh. Kalau saya punya toko, Bapak Ibu punya toko, kita samping-sampingan. Ketika toko Bapak Ibu laku, itu bagi saya baik atau buruk? Tergantung persepsi, Pak. Toko saya sepi, toko Bapak Ibu ramai. Itu takdirnya baik apa buruk? Takdir siapa yang lagi baik? Takdir Bapak ya? Takdir saya lagi kurang baik. Itu menurut kalau itu yang dimaksud takdir baik buruk, itu salah faham. Ya, itu salah faham. Berarti kata baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut makhluk. Contoh pertama. Contoh kedua, biar gampang Pak, biar tenang hidupnya, biar gak buruk sangka kepada Allah. Ada yang dokter gak? Atau orang kedokteran? Kalau saya sakit, itu buruk bagi saya, benar gak? Baik bagi siapa? Dokter. Bagi orang yang kerja di rumah sakit, bagi perawat, bagi yang jual obat, bagi yang ngantar kita ke rumah sakit, benar gak? Tapi bagi keluarga yang sakit, itu dianggap musibah. Baik menurut dokter atau pekerja kedokteran, tapi buruk menurut berarti masalah baik buruk di mana? Persepsi, ya. Persepsi, Pak. Saya berjodoh dengan gadis cantik. Teman saya senang sama gadis itu, makan hati dia. Maka itu takdir baik bagi saya, takdir buruk bagi dia. Kalau itu yang disebut takdir baik buruk, terlalu naif kita ya. Namun jika itu yang disebut takdir baik buruk, maka wajar Abu Hurairah menyebutkan hadisnya, antu'mina bil qadari kullihi. Kamu percaya takdir semua, tidak disebut baik dan buruk. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan kamu mempercayai takdir baik atau buruk. Ini contoh. Kalau saya lagi sakit, tadi gimana? Itu buruk bagi saya, baik bagi dokter. Tapi apakah semua sakit itu buruk? Enggak juga, ya. Banyak sakit itu baik, Pak. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan, minimal ada 2 hadis. Apa kata Nabi? Ya ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib, sungguh luar biasa, menariknya, uniknya nasibnya orang beriman, keadaannya orang beriman. Kenapa? Nabi mengatakan, kalau mukmin in asabahul khair syakar. Apa yang menarik dari kalimat ini? Ternyata musibah itu dalam bahasa Indonesia kan musibah buruk semua. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, musibah itu ada baik dan buruk. In asabahu khairun. Jika dia dapat musibah kebaikan, tuh. Apa arti musibah? Musibah bahasa Arab, sesuatu yang mengenai kita atau sesuatu yang kita alami. Itu disebut dengan musibah. Jadi nggak mesti buruk. Dalam bahasa Arab, kata musibah tidak mesti buruk, tapi dalam bahasa Arab belakangan baru disebut buruk, masaib, musibah. Tapi dalam mustalah Quran, musibah belum tentu buruk. Dalam mustalah hadis, dalam istilah-istilah kenabian, bisa jadi musibah itu baik. In asabahu khairun atau al khairu. Jika dia dapat musibah kebaikan atau jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Orang mukmin itu imannya dibagi 2, Bapak Ibu. Satu syukur, satu sabar. Kalau dia enak terus, imannya baru separuh. Maka perlu ada penyempurnaan iman. Bagaimana caranya? Allah kasihlah musibah keburukan. Maka dikasih in asabahu syarr. Jika dia mengalami keburukan, sakit, rugi, ya, makan hati, ya. Benar ya, Bang Danu, makan hati nggak? Ketika itu terjadi,
ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabara, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Rata-rata kita pilih senang bersyukur, ya. Berarti belum siap imannya sempurna. Ya, kalau mau siap imannya sempurna, Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, setiap hari kita akan mengalami baik dan buruk. Setiap hari. Maka tidak ada jalannya kecuali dua. Jika baik, syukur. Jika tidak baik, sabar. Baru sempurna imannya. Mengenai sabar itu, tidak mesti sabar itu kita mengalami keburukan. Tapi sebelum keburukan kita alami, maka Allah ajarkan kita untuk hidup susah. Maka nanti beberapa hari ke depan kita akan puasa. Untuk merasakan kemiskinan nggak perlu jadi miskin, cukup puasa. Maka kita bersyukur di malam harinya, bersabar di siang harinya. Nah, kembali ke kata sabar tadi, kata qadar tadi, ya. Nabi SAW mengajarkan takdir itu sederhana aja, ilmu Allah udah selesai. Nah, apa di hadis lain? Seandainya, ya, lau ijtama'a qaumun, seandainya sekelompok orang berkumpul, ala ayyan fa'uka, ingin memberi manfaat kepadamu sesedikit pun, sesuatu pun, secuil pun, syai'an, ya, maka mereka tidak akan sanggup, la yanfa'uka, mereka tidak akan sanggup memberi manfaat bagimu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang Allah telah kataballahu lak, tetapkan bagimu. Ya, ini sekarang Pak, kita buka WA, kita buka TV, seakan-akan Indonesia, bahkan dunia Islam itu lagi mengalami takdir yang buruk. Padahal kita lebih enak hidup dari zaman-zaman sebelumnya. Walaupun zaman sekarang juga susah. Dulu di zaman-zaman masa Orde Baru, hidup susah sekali, Pak. Tapi kita bersyukur karena kita nggak dapat berita-berita aneh-aneh itu. Sekarang sesusah-susah orang, pulsanya masih aktif, ya, internetnya masih jalan, makannya masih 3 kali sehari, ya kan? Tapi karena kita dapat asumsi-asumsi yang tidak pas, akhirnya orang kalau tidak senang, merasa susah, dia akan mencari, kalau dia belum dewasa, dia akan mencari kambing hitam. Kambing hitamnya kalau dulu zaman-zaman Khairul Anwar, Pak Khairul Saleh yang buat puisi Aku itu, ya, menyesal jadi orang Indonesia, ya, Khairul Anwar, ya, itu kan ungkapan nggak menerima takdir, ya, jadi puisi Pak, nggak terima, salahkan negeri ini kok lahir di sini, menyalahkan itu kan menyalahkan Allah Ta'ala. Maka saya nggak suka Pak puisi itu, walaupun isinya ada positifnya. Tapi sudah menjurus kemana? Sudah menjurus ke menyesali takdir. Siapa yang menetapkan kita harus jadi orang Indonesia? Allah. Mungkinkah Allah berkeinginan buruk bagi hambanya? Enggak mungkin. Seburuk-buruknya itu pendapat kita, tapi di sisi Allah pasti baik. Nah, dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu berkehendak sesukanya. Meskipun menurut kita itu buruk, maka disebutlah takdir buruk dan takdir baik. Tapi di sisi Allah semuanya baik. Nah, kembali ke yang tadi, kalau ada orang sakit, itu buruk bagi siapa yang sakit, tapi bagi dokter, jadi takdir itu turun brek satu, itu baik semua. Coba kalau nggak ada orang sakit, Pak, fakultas kedokteran itu jadi fakultas sial, ya, fakultas kutukan. Tapi hari ini kan semua kita pengen anaknya mungkin 1, 2, atau yang sudah punya anak nggak kedokteran pengen menantu dokter, ya kan? Kenapa? Karena kesannya orang yang bekerja di kedokteran atau dokter punya fulus banyak, kan begitu. Jadi kita ini mengukur kebaikan itu udah keliru. Bagi kita baik itu duitnya banyak, sehat-sehat terus, gitu ya. Nah, coba kita lihat
Nabi SAW ketika mengatakan, jika orang mukmin itu ditimpa keburukan, dia bersabar. Wasabru khairul lahu. Sabar itu baik bagi dia. Artinya musibah itu sebenarnya tetap baik bagi orang yang dapat musibah. Sebenarnya tetap baik, Pak. Saya yakin nih di antara bapak yang hadir ini ada yang asam urat, ya, ada yang kolesterol, ada yang hipertensi, ya nggak? Ada yang sakit gula, ada yang sakit dompet, ya, macam-macam. Semua itu kita salahkan Allah atau salahkan diri sendiri. Nah, maka dalam bab takdir kita percaya bahwa Allah pasti punya rencana baik. Namun persepsi kita yang berubah. Maka ada adab. Ketika Nabi Khadir, ya, bukan Nabi Khidir. Di Quran itu Khadir, atau dalam hadis Khadir, ya. Nabi Khadir, dalam bahasa kita Khidir, membunuh dan melobangi kapal, ya, dan kemudian menegakkan tiang rumah. Nabi Musa bertanya 3 kali dan mengingkari. Membunuh orang itu baik atau buruk? Kapal dibolongin itu baik atau buruk? Buruk. Buruk terlihat oleh kasat mata. Cuma buruk nggak di sisi Allah? Kita cek, ya. Akhirnya Nabi Khadir cerita. Nah, ini kita ambil satu aja, yang kapal, ya, yang kapal. Kenapa aku melobangi kapal? Karena jika aku tidak lobangi, para nelayan akan pergi berangkat bekerja ke laut, sedangkan di tengah laut sedang ada perompak yang membunuh siapapun yang lewat. Kayaknya gak bener, tapi ternyata lebih bener. Nah, ini ada rahasia di situ. Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat, akan diberi kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan buatkan dia sadar ketika nikmat itu tiada. Pilih mana? Sadar saat nikmat itu ada atau sadar saat itu tiada? Nah, coba contohnya, ya. Anak-anak muda nih yang alay-alay milenial ini kan kalau pakai motor nggak pakai helm, nggak pakai jaket, malam-malam ngebut, diingetin sama bapak ibunya, nganggapnya apa? Nggak keren gitu, ya. Anak gaul, tiba-tiba tabrakan, kepalanya kebentur, berdarah, ada retak, nyesel nggak dia? Nyesel, ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita nggak senangi itu justru kadang baik. Maka di Quran kalimatnya umum, walaupun itu tentang ayat perang. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an, barangkali siapa tahu kamu senang sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagimu.